Obat bius sampai habis. Operasi saat ini di Gaza banyak operasi tanpa bius, saudara. Saking sudah genting keadaannya. Ya Allah, saya kemarin lihat ada video. Seorang ayah, anaknya meninggal, saudaranya meninggal, keluarganya meninggal, syuhada, anak saudaranya, keluarganya. Dijejerkan itu mayatnya, ini ayah sudah tua. Apa kata ayah tersebut? Salah satu anaknya namanya. Ini syuhada berjejer. Ayah tersebut mengatakan apa? Wahai para syuhada, wahai Yasin, wahai para syuhada, tolong adukan ke Rasulullah. Tolong adukan ke Rasulullah, umat Islam meninggalkan kita. Tolong adukan ke Rasulullah, umat Islam mengabaikan kita. Tolong adukan ke Rasulullah, umat Islam membiarkan kita dibantai. Umat Islam membiarkan kita Gaza sendirian. Tolong adukan ke Rasulullah. Ya Rab, mudah-mudahan kita bukan termasuk yang diadukan ke Rasulullah, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat wabil khusus guru kita bersama yang tadi telah menyampaikan sambutannya, Al-Muhtaram wal-Mukarram Al-Habib Hussein Al-Attas. Begitu pula hadir di sini bersama saya Sekretaris Umum Yayasan Pondok Pesantren Markas Syariah, pimpinan Sayyidil Walid Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, yaitu Al-Habib Abdullah Kamil bin Tahir Al-Hamid LC, dan semuanya, para ajengan, para habaib, para sesepuh yang begitu banyak hadir di tempat ini. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita, para guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul lintas pondok pesantren, lintas majelis ta'lim, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, hakikat dari perayaan Maulid Nabi adalah ta'zim kepada Habibana Muhammad. Sedangkan merupakan bentuk ta'zim kepada Nabi adalah ta'zim ma'azzamahun Nabi, mengagungkan segala hal, segala sesuatu
yang diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak hal yang diagungkan oleh Rasulullah. Di antaranya apa yang beliau sebutkan dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah bersabda, la tushaddur rihal illa thalathati masajid. Kata Nabi Muhammad, tidaklah dilakukan perjalanan secara khusus kecuali menuju 3 masjid, saudara. Artinya apa? Nabi perintahkan kita bagaimana caranya sampai ke 3 masjid ini. Saking masjid ini dimuliakan oleh, agungkan oleh Nabi, dihormati oleh Rasulullah. Apa 3 masjid tersebut? Yang pertama adalah Al-Masjidil Haram di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan semua yang hadir yang mengaminkan bisa haji, bisa umrah. Yang kedua Al-Masjidun Nabawi di Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan yang mengaminkan bisa ziarah Rasulullah. Dan yang ketiga adalah Al-Masjidil Aqsa, atau yang disebut juga dengan istilah Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis dengan Masjidil Aqsa itu sama, saudara. Dia juga nama lain. Yang mana itu Beb? Yang gubah warna kuning atau yang gubah warna hitam? Dua-duanya masuk Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu satu pekarangan luas. Di tengah-tengah ada Masjid Sakhrah namanya yang gubah warna kuning. Di bagian depan ada Masjidil Qibli yang gubahnya warna hitam. Itu dua-duanya merupakan bagian dari Masjidil Aqsa. Satu pekarangan dia, Masjidil Aqsa besar, saudara. Masjidil Aqsa posisinya ada di kota suci Al-Quds, atau yang disebut dengan oleh sebagian bangsa-bangsa lain dengan istilah Yerusalem, yang saat ini berada di negara Palestina. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa sholat di Masjidil Aqsa insyaallah. Saudara, saya nggak mau bahas tentang Masjidil Haram, udah banyak yang bahas, sudah banyak yang berangkat ke sana. Saya nggak mau bahas tentang Masjid Nabawi, sudah banyak yang bahas, sudah banyak yang berangkat ke sana bahkan. Tapi yang ketiga ini yang banyak dilupakan oleh umat Islam, saudara. Padahal begitu diagungkan oleh Nabi, begitu dimuliakan oleh Nabi, ya ikhwan. Saking dimuliakannya luar biasa, sampai-sampai Masjidil Aqsa ini menjadi ulal qiblatain. Salah satu dari 2 jadikan kiblatnya umat Islam. Jangan-jangan mic-nya bikinan Yahudi nih, saudara. Begitu bahas Masjidil Aqsa langsung putus-putus dia. Ulal qiblatain, salah satu dari 2 tempat yang jadi kiblatnya umat Islam. Sekarang kita kiblat ngadep ke Ka'bah. Dulu Rasulullah pernah 1 tahun sekian bulan Allah perintahkan ngadep kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Setelah itu dinasakh, kembali ngadep ke Ka'bah sampai yaumil qiyamah, saudara. Luar biasa. Bahkan dia menjadi thalithul haramain. Itu Al-Quds merupakan kota suci ketiga bagi umat Islam. Kadang-kadang orang kita taunya cuma Mekah, Madinah, kota suci 2 selesai. Padahal ada kota suci ketiga yaitu Al-Quds, saudara. Nggak sampai di situ, ibadallah. Bahkan kalau kita sama-sama tahu di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya Masjidil Haram adalah masjid tertua di atas muka bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan. Masjidil Haram merupakan masjid tertua di atas muka bumi, saudara. Tapi dalam hadis sahih Nabi Muhammad mengatakan sekian puluh tahun setelah Masjidil Haram dibangun, setelah itu adalah Masjidil Aqsa menjadi masjid tertua kedua di atas muka bumi. Alhamdulillah. Bahkan ketika kita setiap tahun merayakan Isra dan Mi'raj sebagai sebuah peristiwa sejarah yang luar biasa dalam kenabian Rasulullah. Dari mana itu Isra? Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Dari mana itu Mi'raj sampai menembus Sidratul Muntaha, mendapatkan perintah salat yang menjadi tiang agama sampai saat ini. Titik mulainya Mi'raj dari Masjidil Aqsa, saudara. Betul? Makanya Palestina disebut sebagai Ardul Isra wal Mi'raj,
buminya Isra Mi'raj. Bahkan di Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Kenapa Masjidil Aqsa diberkahi sekelilingnya? Sebagian ulama tafsir menjelaskan karena di sekeliling Masjidil Aqsa ada maqabirul anbiya wal mursalin, ada makam-makamnya para nabi dan para rasul, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan nggak sampai di situ, Palestina secara umum menjadi buminya para nabi dan para rasul. Karena kebanyakan para nabi dan para rasul diutus di Palestina, saudara. Bahkan Gaza yang saat ini menjadi simbol perjuangan. Anda tahu, saudara, Gaza itu disebut sebagai Ghazatu Hashim. Kenapa Gaza disebut sebagai Ghazatu Hashim? Karena di dalamnya ada makam kakeknya Rasulullah, Hashim bin Abdi Manaf, dikuburkan di Gaza, saudara. Bahkan kita setiap hari sholat, puasa, zakat, bermuamalat, ngaji, ikutinnya madhab Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i wafat di Kairo, dikuburkan di sana. Beliau di sana mengembangkan madhab jadid. Madhab qadimnya beliau rintis di Irak. Kemudian beliau belajar lama di Mekkah dan Madinah, di antaranya kepada Imam Malik sahibul madhab. Tapi tanpa Gaza ma wujida Syafi'i, tidak ada Syafi'i. Kenapa? Karena Al-Imam Syafi'i wulida di Gaza, dilahirkan di Gaza, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Luar biasa. Ulal qiblatain, thalithul haramain, ardul Isra wal Mi'raj, ardul mubarakah, ardul anbiya wal mursalin, ardul awliya was salihin. Itulah Palestina, itulah Al-Quds, itulah Masjidil Aqsa, saudara. Kalau begitu saya mau tanya, semuanya jawab yang kompak Sukabumi. Berarti Palestina agung atau tidak? Kurang kompak, mulia atau tidak? Berarti Al-Quds agung atau tidak? Mulia atau tidak? Berarti Masjidil Aqsa agung atau tidak? Semuanya berkah atau tidak? Terhormat atau tidak? Suci atau tidak? Takbir, takbir, sallu ala nabi. Tapi sayang, seribu sayang, saudara, tempat yang begitu mulia, yang begitu agung, yang begitu dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak tahun 1948 sampai detik ini tahun 2023, 75 tahun, saudara. Tempat itu dijajah oleh Yahudi Zionis Israel dengan bantuan Inggris dan Amerika, saudara. Saya nggak mau bicara soal penjajahan, sejarah penjajahan Israel begitu panjang. Kalau saya ceritakan waktunya nggak akan cukup, saudara. Karena saya masih ada satu ceramah lagi. Tapi singkat cerita, 75 mereka menjajah sampai detik ini, Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak pemuda-pemuda yang mereka bunuh. Berapa banyak pemuda-pemuda muslim yang mereka tangkap, saudara. Mereka penjarakan, mereka siksa, mereka setrum, mereka potong-potong anggota tubuhnya, saudara. Kemudian mereka bunuh. Berapa banyak perempuan-perempuan muslimah yang mereka perkosa, mereka bunuh, saudara. Berapa banyak anak-anak kecil yang mereka bantai. Berapa kali mereka menjatuhkan bom-bom, rudal-rudal ke wilayah-wilayah Palestina Muslim, saudara. 75 tahun itu mereka lakukan, saudara. Puncaknya bulan ini, Bapak Ibu sekalian, bulan Oktober dan November ini, saudara. Sudah hampir 1,5 bulan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Hampir 1,5 bulan. Saudara-saudara kita yang ada di Gaza mendapatkan bombardir yang luar biasa. Saya kemarin dapat informasi dari Pak Fadlizon. Fadlizon ini anggota DPR, kawan kita. Beliau sekaligus diangkat menjadi wakil ketua parlemen negara-negara dunia untuk Palestina. Jadi ada ikatan parlemen DPR negara sedunia untuk Palestina. Dia wakil ketuanya. Dia bilang kepada saya, Habib, itu saat ini, Beb, jumlah bom yang dijatuhkan saat ini, Habib, bom dan rudal. Tapi sebelum saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mesti tahu dulu, Gaza itu kecil.
Gaza paling besarnya seperti kota Bekasi. Padat penduduknya 2 juta lebih. Kecil, padat penduduk, dan diblokade dengan tembok besar, saudara. Orang Gaza mau keluar kemana-mana sulit, hanya bisa keluar lewat Mesir, Bapak Ibu sekalian. 1 jalur, sisanya diblokade dengan tembok besar. Makanya ada yang mengatakan Gaza itu penjara terbesar di dunia. Orang Gaza hakikatnya bebas, tapi dia di penjara, sulit mau kemana-mana. Penjara terbesar di dunia itu Gaza, saudara. Tempat yang kecil diblokade. Data yang saya dapatkan dari dia apa katanya? Itu saat ini Beb, dalam sebulan ini jumlah bom dan rudal yang dijatuhkan Israel ke Palestina itu jumlahnya sudah jauh lebih banyak. Selama sebulan jumlahnya sudah jauh lebih banyak daripada bom dan rudal yang dijatuhkan oleh Amerika ke Afghanistan selama belasan tahun, saudara. Jadi Amerika nembakin bom dan rudal ke Afghanistan belasan tahun. Afghanistan besar negara. Itu jumlahnya masih kalah banyak dengan jumlah bom dan rudal yang dijatuhkan oleh Israel ke Gaza selama sebulan ini, saudara. Anda bisa bayangkan bagaimana itu hujan bom dan rudal di tempat yang sempit, kecil, di blokade, padat. Bahkan bom Hiroshima yang dulu terjadi di Perang Dunia Kedua, yang merupakan kejahatan Perang Dunia Kedua, Bapak Ibu sekalian, itu membuat geger dunia. Amerika menjatuhkan bom 15.000 ton ke Hiroshima. Tapi saat ini yang dijatuhkan ke Gaza sudah lebih dari 20.000 ton, lebih parah dari Hiroshima, saudara. Ini saat ini Pak Abu, kita di sini bisa tenang. Di sana sampai hari ini itu yang meninggal dunia udah lebih dari 11.000 orang, saudara. Ini yang hadir paling 5.000 orang sampai depan-depan saya lihat itu. Bagaimana kalau dijejerkan jadi mayat ini semua? Jangan anggap enteng angka itu. Itu 11.000 lebih, mayoritas anak-anak kecil dan perempuan. Belum yang gak ketemu di bawah reruntuhan, itu belum dihitung. Belum yang luka-luka, Bapak Ibu sekalian. Rumah yang hancur, lebih dari 10.000 bangunan, saudara. Ini yang terjadi pada saudara-saudara kita saat ini. Israel, mereka dengan pengecutnya, mereka nggak mampu berhadapan dengan mujahid Hamas, pejuang kemerdekaan yang ingin memerdekakan Palestina. Mereka nggak mampu fight dengan tentara-tentara di darat. Mereka kalah di darat. Apa yang terjadi? Mereka begitu kalah di darat dengan cara pengecut. Yang mereka bom anak-anak kecil, yang mereka bom perempuan-perempuan, yang mereka bom rumah-rumah warga, bahkan rumah sakit mereka hantam. Biadab, saudara. La ilaha illallah. Bahkan Bapak Ibu sekalian nggak sampai di situ. Saat ini mereka sengaja Israel, mereka putus pasokan air ke Gaza, mereka putus pasokan listrik, mereka putus pasokan minyak bahan bakar, saudara. Mereka putus pasokan logistik makanan dan obat-obatan, Bapak Ibu sekalian. Padahal itu pelanggaran berat perang, saudara. Sedahsyat apapun perang nggak boleh dengan sengaja mutus seperti itu, ibadallah. Karena rakyat sipil nggak boleh dijadikan korban perang dengan sengaja. Tapi Israel terang-terangan umumkan itu. Sekarang masukkan bantuan bisa, tapi harus sembunyi-sembunyi, saudara. Sulit, nggak gampang. Walaupun banyak yang masuk, alhamdulillah, tapi belum bisa memenuhi kebutuhan satu kota. Saking dahsyatnya keadaan saat ini, yang sakit sudah lebih dari 30.000 orang dalam keadaan parah. Tapi rumah sakit kehabisan obat-obatan, kehabisan listrik. Anda tahu Bapak Ibu sekalian, kemarin anak-anak kecil yang lahir prematur, yang masih harus diinkubator, gara-gara listrik mati, rame-rame anak-anak bayi meninggal dunia dalam inkubator, saudara. Obat bius sampai habis. Operasi saat ini di Gaza banyak operasi tanpa bius, saudara. Saking sudah genting keadaannya. Ya Allah, saya kemarin lihat ada video seorang ayah, anaknya meninggal, saudaranya meninggal, keluarganya meninggal, syuhada, anak saudaranya, keluarganya dijejerkan itu mayatnya. Ini ayah sudah tua. Apa kata ayah tersebut? Salah satu anaknya namanya Yasin. Ini syuhada berjejer. Ayah tersebut mengatakan apa? Wahai para syuhada, wahai Yasin, wahai para syuhada, tolong adukan ke Rasulullah. Tolong adukan ke Rasulullah. Umat Islam meninggalkan kita. Tolong adukan ke Rasulullah. Umat Islam mengabaikan kita. Tolong adukan ke Rasulullah. Umat Islam membiarkan kita dibantai. Umat Islam membiarkan kita Gaza sendirian. Tolong adukan ke Rasulullah. Ya Rabb,
Ya Rabb, mudah-mudahan kita bukan termasuk yang diadukan ke Rasulullah, saudara. Habis kita kalau diadukan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Habib, apa yang bisa kita lakukan? Langsung saja solusi Habib, kita pakai solusi. Apa yang bisa kita lakukan saat ini Habib? Apa yang mampu kita lakukan saat ini? Apakah kita cuma ngelihat video di YouTube kemudian mengatakan kasihan ya mereka tuh selesai? Apa yang mampu kita lakukan Habib? Kami di Sukabumi jauh dari Palestina Habib. Apa yang bisa kami lakukan saat ini dari Sukabumi Habib untuk saudara-saudara kami di Palestina? Saudara, Anda nggak perlu khawatir. Rasulullah sudah kasih solusi. Dalam sebuah hadis Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, aftina an Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, beri kami fatwa tentang Baitul Maqdis ya Rasulullah. Beri kami petunjuk tentang Masjidil Aqsa ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya? U'tu fasallu fi. Kata Nabi Muhammad, datangi Masjidil Aqsa, fasallu fi, dan sholatlah kamu di Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat dan sholat di sana insyaallah. Tapi jauh Habib, tapi ongkosnya berat Habib. Tapi kalaupun kami bisa berangkat Habib, bagaimana cara masuknya ke sana? Keadaan perang sulit, bahkan harus lewat Israel dan lain sebagainya. Kami tetap ingin dapat fadilah bisa berangkat ke sana Habib. Bagaimana caranya? Gak usah khawatir saudara. Ternyata Nabi Muhammad sudah ngasih alternatif. Apa kata Rasulullah alternatifnya? Fa in lam ta'tuh wa tusallu fi falyab'ats bi zaitin yusraju fi qanadilih. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu nggak bisa datang, kamu yang jauh sekarang di Sukabumi contohnya, kata Nabi Muhammad ke sahabatnya, kalau kamu belum bisa datang ke sana, belum bisa sholat di sana, maka jangan hanya diam, jangan hanya pelanga-pelongo, jangan hanya bungkem. Falyab'ats bi zaitin yusraju fi qanadilih. Kata Nabi, kirim minyak untuk nyalahkan lampu-lampu yang ada di Masjidil Aqsa. Habib, apa maksudnya kirim minyak Habib? Apakah saya beli minyak ke warung tetangga sebelah, kemudian saya berangkatkan minyak itu pakai JNE dan lain sebagainya Habib? Bukan saudara, bukan seperti itu maksudnya, nggak harus seperti itu. Minyak itu simbol kebutuhan. Siapa yang nggak butuh sama minyak saudara? Ngirim minyak itu adalah simbol kepedulian. Artinya apa? Yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini, bahwasanya Rasulullah berkata kepada sahabatnya, posisi sahabat saat itu di Hijaz, Mekah dan Madinah, sedangkan Masjidil Aqsa posisinya ada di Syam saudara. Jauh antara Mekah dan Madinah. Sahabat bukan orang Syam, orang Mekah Madinah, tapi Rasulullah pesan apa? Tetap berangkat ke sana walaupun jauh. Kalau nggak bisa berangkat ke sana, tetap perhatikan itu Masjidil Aqsa, kirim minyak ke sana. Artinya siapapun kamu, dari manapun kamu, apapun sukumu, apapun keluarga negaraanmu, apapun bahasamu, apapun ormasmu, apapun madhabmu, apapun latar belakang pendidikanmu, selama engkau muslim, wajib kau peduli kepada Masjidil Aqsa, wajib kau peduli kepada Palestina saudara. Betul, betul. Bahkan jangankan muslim, nggak harus jadi orang Islam untuk peduli kepada Palestina. Andai kata ada orang non muslim sekalipun, orang kafir, tapi dia punya hati nurani, manusia punya hati nurani, pasti nggak akan rela lihat orang dibantai seperti itu saudara. Anak-anak kecil dibunuh, perempuan-perempuan dibunuh oleh Israel, biadab teroris saudara. Jangankan muslim, andai kata non muslim sekalipun, kalau dia punya hati nurani, kalau dia manusia, nggak akan rela melihat manusia dibantai seperti itu saudara. Apalagi kalau sesama Sarjana parantos ngartos. Alhamdulillah. Itu yang pertama saudara. Yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini, apa yang bisa dipetik pelajaran? Kata Nabi, kalau kamu belum bisa berangkat, kata Rasulullah, minimal kirim minyak untuk nyalahkan lampu-lampu yang ada di sana. Apa maksudnya Habib? Maksudnya kalau kamu belum bisa berangkat, nggak apa-apa, tapi tetap lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Kamu nggak bisa berangkat ke sana, tapi doa kamu bisa sampai ke sana. Nggak ada alasan untuk nggak mendoakan mereka, saudara. Jangan sampai kita udah nggak bisa berangkat ke sana terus sama sekali kita nggak mendoakan. Doakan saudara-saudara kita di dalam sholat kita, di dalam sujud kita. Baca kunut nazilah. Ini banyak pesantren-pesantren yang hadir di sini. Banyak kiai-kiai, banyak ustadz-ustadz. Saya minta amalkan yang namanya kunut nazilah. Kalau bukan sekarang, kapan lagi saudara? Habib nggak apal, tempel di mihrabnya. Kami dari Dewan Syuro, Front Persaudaraan Islam, sudah mengedarkan bagaimana kunut nazilah yang harus dibaca saudara. Tempel itu di tempat mihrab imam. Baca setiap i'tidal sholat kunut nazilah.
Doakan saudara-saudara kita di Palestina. Saudara, andai kata 41 orang aja berkumpul, itu doanya Allah ijabah, karena salah satunya ada wali, saudara. Apalagi kalau hampir 2 miliar umat Islam kompak mendoakan Palestina. Apa iya nggak diijabah oleh Allah? Goyang itu Israel, saudara. Makanya guru saya, Profesor Dr. Murabbi Ruhi wa Jasadi Syekhi Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun hafizahullah ta'ala wa ra'ah, Rektor Al-Ahqaf University, beliau pesan kepada kami apa? Kata beliau, jadikan kemerdekaan Palestina sebagai hajatmu yang engkau minta dalam doa-doamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah, kenapa kita minta sehat walafiat, minta panjang umur, minta rezeki lancar, minta utang dilunasin. Kenapa? Karena kita merasa itu hajat kita, saudara. Makanya kita minta dengan khusyuk, dengan hati yang hadir, karena kita merasakan itu hajat kita. Tapi kenapa ketika mendoakan Palestina malas-malesan? Bahkan biasa saja seolah-olah nggak ada apa. Karena kita belum merasa itu hajat kita, saudara. Jadikan itu sebagai hajatmu, kebutuhanmu kepada Allah. Saudara, kalau kita umat Islam benar-benar berdoa, saudara, doa silahul mu'min. Doa adalah senjata ampuh bagi orang Islam, saudara. Bagi orang yang beriman. Israel boleh punya Amerika, Israel boleh punya Inggris, Israel punya senjata canggih, tapi mereka nggak punya senjata yang namanya doa kepada Allah. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Itu minimal, Bapak Ibu sekalian. Jadi kata Nabi, yang nggak bisa berangkat kirim minyak. Artinya apa? Lakukan apa yang kau bisa lakukan. Yang bisa berjuang dengan uangnya, berjuang dengan uangnya. Kamu nggak bisa berangkat tapi uangmu bisa sampai ke sana. Habib, tapi ada ustadz yang bilang di YouTube itu, Beb, hati-hati, jangan nyumbang ke Palestina lewat ormas, itu uangnya nggak sampai. Wah, rokokok. Saudara, itu di Gaza ada rumah sakit namanya Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Biaya pembangunannya ratusan miliar, saudara. Itu yang bangun siapa? Ormas Mercy. Kerjasama sama siapa? FPI dan ormas-ormas lainnya. Dari mana uangnya? Dari pemerintah? Bukan. Uangnya dari rakyat. Pada saat pembangunan rumah sakit itu, dai-dai FPI nanggok di jalan-jalan, nanggok di majelis-majelis. Dari orang Sukabumi, dari orang Cianjur, dari orang Bogor, dikirimkan ke sana jadi rumah sakit. Bahkan setelah rumah sakitnya jadi, itu kan gratis buat masyarakat Gaza. Masyarakat Gaza nggak punya BPJS, uangnya dari mana? Emang lu kira dokter gratis, lu kira perawat gratis, lu kira obat-obatan gratis, kok rumah sakit bisa berjalan? Dari orang Indonesia uangnya, saudara, sampai ke sana. Terus lu bilang nggak sampai, mata lu di mana? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau nggak bisa bantu, jangan bikin umat bingung, saudara. Betul, betul. Alhamdulillah, Front Persaudaraan Islam saat ini selama kejadian ini kita udah 5 tahap bantuan kita kirim ke sana. Tahap pertama $100.000, hampir 1,6 miliar kita kirim melalui ulama-ulama Palestina, saudara, ulama-ulama sana. Kemudian yang kedua, kita bantuan lagi 1 miliar kita kirim melalui Rumah Sakit Indonesia di Gaza melalui Mercy. Kemudian bantuan tahap berikutnya, kita ada jalur ke sana untuk bikin dapur umum yang sampai sekarang masih berjalan untuk ngasih makan masyarakat di Gaza. Terakhir bantuan berapa hari lalu yang sampai selimut-selimut, karena di sana sudah mulai masuk musim dingin, rumah-rumah mereka hancur. Kalau nggak ada selimut, bagaimana mereka mau melindungi diri dari dinginnya cuaca di sana, saudara? Alhamdulillah, Anda nggak bisa berangkat, tapi uang Anda bisa berangkat ke sana. Nggak ada alasan untuk nggak berjihad dengan harta, saudara. Yang bisa berjuang dengan media sosialnya, berjuang dengan media sosial. Habib, apa gunanya, Beb? Berjuang pakai Facebook, YouTube, Instagram, upload WhatsApp, apa gunanya, Beb? Jangan dianggap enteng, saudara. Perjuangan dengan media sosial saat ini dahsyat luar biasa. Saya kasih contoh yang sederhana dan gampang. Dulu itu yang namanya Amerika dan Eropa, baik pemerintahannya atau rakyatnya, itu sama-sama pro Israel, anti Palestina. Dulu, baik pemerintah atau rakyatnya. Kalau pemerintah nggak heran politik. Rakyatnya kenapa? Karena dicekoki media mainstream. Yang mereka lihat televisi, yang mereka lihat majalah besar, yang mereka lihat radio besar. Sehingga yang ada di otak rakyat Eropa dan Amerika saat itu dulu, bahwasanya Palestina itu teroris, Israel yang berhak terhadap tanah tersebut. Dulu. Tapi begitu zaman keterbukaan media sosial, keadaannya berubah, saudara. Saat ini, saudara, saat ini Amerika dan Eropa
kebanyakan pemerintahnya mendukung daripada Israel, saudara. Akan tetapi warganya, masyarakat di bawah, Anda tahu Inggris, saudara. Inggris itu bapaknya Israel. Inggris bapaknya Israel. Pemerintah Inggris mati-matian bela Israel. Tapi masyarakat Inggris di bawah, kemarin belum lama 300.000 orang Inggris, baik yang muslim atau yang non muslim, mereka turun ke jantung kota London, mereka kibarkan bendera Palestina, mereka minta Palestina merdeka, saudara. Di Amerika, Amerika ini emaknya Israel, Mamarika. Kalau Israel dicolek, emaknya ngamuk, Mamarika, saudara. Pemerintah Amerika mati-matian dukung Israel. Yang namanya Joe Biden itu, saudara, mati-matian dukung Israel. Tapi masyarakatnya di bawah, jutaan warga Amerika di berbagai negara bagian Amerika, saat ini mereka turun ke jalan-jalan, bahkan di Washington DC, di depan Gedung Putih, mereka turun ke jalan-jalan, yang muslim dan yang non muslim. Mereka kibarkan bendera Palestina, mereka minta agar Palestina merdeka. Di Jerman, saudara, itu di Jerman, kalau Anda suatu saat pergi ke Jerman, mungkin nonton Bayern Munchen atau Dortmund, saudara. Kalau suatu saat pergi ke Jerman, itu di Jerman orang bawa bendera Palestina bisa ditangkap karena dilarang. Tapi apa yang terjadi? Begitu kejadian saat ini, itu orang Jerman baik yang muslim non muslim, rame-rame mereka turun ke jalan, mereka kibarkan bendera Palestina, mereka minta Palestina merdeka. Itu baru 3 negara. Belum negara-negara yang lain. Hampir semua negara Eropa masyarakatnya turun, saudara. Hampir semuanya. Kenapa bisa seperti ini, Habib? Karena mereka lihat media sosial. Gara-gara anda yang berisik di YouTube, gara-gara anda yang berisik di Twitter, gara-gara anda yang berisik di Facebook, gara-gara anda yang berisik di Instagram, gara-gara anda yang selalu upload kebiadaban Israel, kekejaman Israel, kebohongan Israel, kejahatan Israel, ketabahan rakyat Palestina. Akhirnya mereka terbuka pikirannya, saudara. Allahu Akbar. Masya Allah, jangan dianggap enteng. Tapi Habib, saya kalau ngupload status di WhatsApp, Habib, ya paling yang lihat cuma 15 orang doang, Habib. Itu pun dia juga yang lihat, bapak saya, ibu saya, adik saya, tetangga saya, saudara-saudara saya. Buat apa saya upload, Habib? Saudara, Allah nggak ngelihat hasilnya. Yang Allah lihat perjuangannya. Dulu ketika Nabi Allah Ibrahim dibakar api, saudara, itu dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan, api yang membakar Nabi Allah Ibrahim besar apinya, saudara, besar luar biasa. Apa yang terjadi? Ada burung kecil, itu burung berusaha madamkan api yang lagi ngebakar Nabi Allah Ibrahim. Burung kecil memadamkan api yang ngebakar Nabi Allah Ibrahim. Ngaruh atau tidak? Nggak ngaruh. Tapi apa yang terjadi? Walaupun dia kecil, usahanya nggak ngaruh, tapi Allah abadikan, saudara. Sejarah mencatat keberpihakannya, sejarah mencatat usahanya minimal. Jadilah seperti burung yang berusaha memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, saudara. Minimal. Itu kalau sedikit. Tapi kalau umat Islam gabung rame-rame, umat Islam jumlahnya hampir 2 miliar. Indonesia aja jumlahnya hampir 200 juta lebih orang Islamnya, saudara. Rame-rame gabung, upload itu kebiadaban Israel, kejahatan Israel, upload pakai bahasa Inggris, we stand with Palestine, kami berdiri bersama Palestina, saudara. Itu rame-rame semua upload, apa enggak goyang itu dunia, saudara. Betul. Bahkan Israel sekarang menetapkan apa? Netizen Indonesia sebagai netizen terkejam di dunia, saudara. Nyinyir-nyinyirnya Anda bermanfaat buat mukul Israel. Alhamdulillah. Masya Allah. Makanya guru saya Syekhna Murabbi Arwahina Abuya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, apa kata beliau? Semuanya pasti punya dosa di internet. Siapa yang gak punya dosa di internet? Maka kata beliau, hapuslah dosa yang pernah kalian lakukan di internet. Dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan pembelaanmu kepada saudara-saudaramu di Palestina, saudara. Jahid walau bil kalimah, jihadlah walaupun hanya dengan 1 kalimat. Jangan diam, jangan bungkam. Yang bisa berjuang dengan media sosial, berjuang dengan media sosialnya. Upload pulang dari sini, update terus tiap hari, saudara. Betul. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang bisa berjuang dengan cara boikot, boikot. Alhamdulillah kemarin MUI sudah mengeluarkan fatwa haram. Hukumnya membeli produk-produk yang mendukung Israel. Alhamdulillah. Bahkan sebelumnya ada ulama-ulama besar
Di antaranya Al-Allamah Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, Syahidul Mihrab, Ghazaliul Asr, Imam Ghazalinya zaman sekarang, Syekh Al-Buti alaihi rahmatullah. Sebelumnya juga ada Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, juga ada Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Beliau memfatwakan bahwasanya yang namanya memboikot produk-produk Amerika, muqata'at al-muntajat al-amerikiyah wal israiliyah wa ghairuha min ad-duwal ad-da'imati lil-ihtilal fardu ain. Kata mereka saudara, khususnya Syekh Al-Buti mengatakan itu memboikot produk Amerika dan Israel dan negara-negara yang mendukung penjajahan Israel, itu hukumnya fardu ain. Itu fatwanya Syekh Al-Buti. Bukan sekedar anjuran, bukan, fardu ain. Artinya kalau tetap beli produk mereka padahal tahu hukumnya dosa, saudara. Hati-hati nih ibu-ibu khusus ini. Kadang-kadang nggak sadar kita di rumah. Ternyata sudah begitu banyak produk mereka yang di sekeliling kita. Sampai sabun kita, odol kita, sikat gigi kita, saudara, sampo yang kita pakai, bumbu-bumbu makanan yang kita pakai, nggak sadar. Pulang dari sini cek, istri saya di rumah, alhamdulillah Pak Bu, istri saya yang satu-satunya sehidup semati, saudara. Ada kamera soalnya. Itu istri saya bikin list langsung, dibikin list apa aja produk-produk Amerika yang selama ini kita pakai. Cari ada di internet banyak. Produk Amerika yang selama ini kita pakai, wah langsung berhenti dari produk ini, cari solusinya apa, alternatifnya. Oh ganti semua yang ini, ganti ini. Ada, bisa kalau kita mau. Habib tapi susah ribet, nggak ada apa-apanya Bu dengan kesusahan ibu-ibu di Gaza yang anaknya terbunuh, suaminya terbunuh. Anda disuruh ganti produk saja susah, saudara. Masya Allah, Habib kalau yang udah terlanjur beli di rumah gimana? Apa saya bakar, saya buang? Jangan tolong. Habisin dulu, lu kan udah bayar. Israel nggak rugi kalau udah bayar, lu rugi. Habisin dulu, maksudnya boikot, jangan beli lah. Jelas atau tidak? Beb, kenapa sih harus boikot seperti itu? Emang kenapa masalahnya, saudara? Produk-produk Amerika, produk Israel yang Anda beli di sini itu ada keuntungan. Dari keuntungan perusahaan yang di sini akan bayar royalti ke perusahaan pusat yang ada di sana, saudara, di Amerika. Sebagai contoh, perusahaan pusat yang di Amerika akan bayar pajak ke pemerintahan Amerika. Pajak yang dibayarkan akan masuk ke anggaran negara. Itu pemerintah Amerika menganggarkan setiap tahunnya miliaran dolar untuk mendukung perang Israel lawan Palestina. Bulan ini saja Pak, saya baca berita fix terverifikasi. Bulan ini saja, Oktober ini, pembantaian di bulan ini, itu Amerika mengirimkan bantuan untuk tentara Israel dari anggarannya. Itu kalau dirupiahkan kurang lebih 250 triliun rupiah, saudara. Itu duit jadi peluru, duit jadi rudal, itu duit jadi bom. Buat siapa? Buat bunuh saudara-saudara kita. Duitnya dari mana? Dari Amerika. Amerika dari mana? Dari pajak. Pajak dari mana? Dari perusahaan-perusahaan. Perusahaan dapat uang dari mana? Dari jual produk. Yang beli siapa? Orang Sukabumi, saudara. Mikir. Habib, tapi kan tadi Habib bilang kita jihad di Facebook, di YouTube, di Instagram. Itu kan bikinan Amerika, Beb. Jawab jangan. Jawab jangan. Nggak kompak jawabnya. Jawab jangan. Jam sabaraha itu Habib. Lanjut. Masih semangat. Lanjut. Yakin. Saya pengen dengar dulu semangatnya Sukabumi. Takbir. Saudara, boikot itu apa yang bisa diboikot? Al-maisur la yaskutu bil ma'sur, ma la yudrakullu la yutrakullu. Kalau kita belum bisa semuanya, jangan ditinggalkan semua. Terus bagaimana Beb tadi? Saudara, saya kasih perumpamaan. Itu tadi memang bikinan mereka tuh yang saya sebutin, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube bikinan mereka. Tapi buktinya Habib nih pakai YouTube ini live ini sekarang nih. Kemudian Habib Hussein ngundang Habib lewat WhatsApp tuh ke Habib Fikri katanya. Bagaimana Habib? Saudara, saya kasih perumpamaan, ngasih contoh. Andai kata kita lagi perang nih lawan Amerika. Perang lawan Amerika. Di medan perang nih. Tahu-tahu kita dapat senjatanya Amerika. Senjatanya Amerika, senjatanya bagus, pelurunya bagus. Kita pakai buat nembak musuh. Bagus atau tidak? Facebook emang bikinan dia. YouTube bikinan dia. WhatsApp bikinan dia.
maka pakai, gunakan untuk lawan propaganda mereka, untuk hantam pemikiran mereka, saudara, untuk lawan kebohongan-kebohongan mereka, saudara. Betul, betul. Masya Allah, kalau kata orang Betawi namanya beksi, dia yang nendang, dia yang kenyengkang, saudara. Beksi, jadi dia yang nendang, tapi kita pakai serangan dia untuk menjatuhkan dia. Alhamdulillah, makanya pakai ini, pakai cerdas. Jelas atau tidak? Di luar itu, saudara, saya belum lama baca berita, itu McDonald di Israel memberikan bantuan makanan per harinya sekian ribu paket makanan. McD Israel sekian ribu paket makanan per hari ke tentara-tentara Israel yang lagi bantai saudara kita, saudara. Saya begitu baca itu, Pak, sakit hati saya. Saya haramkan diri saya, anak istri saya untuk makan McD, saudara. Saya dan anak istri saya haramkan makan yang namanya McD itu, saudara. Itu saya. Kalau Bapak Ibu sekalian mau makan McD silahkan, makanlah McD, minumlah Starbucks sambil bayangkan darah-darah bayi-bayi Palestina, saudara. Makanlah, makan, pakai produk-produk mereka sambil bayangkan darahnya bayi-bayi saudara kita, darahnya perempuan-perempuan, pakai terus, pakai, saudara. Makanya guru saya Al Habib Ahmad bin Shalih Al Athas bilang apa? Kalau kamu belum bisa berikan senjata ke Palestina, minimal rampas senjatanya Israel. Bagaimana caranya? Bikin dia tidak mampu beli senjata. Bagaimana caranya? Lemahkan ekonominya. Bagaimana caranya? Boikot produk-produknya, saudara. Betul, betul. Mereka tuh yang dicari dunia. Kalau kita umat Islam yang dicari dunia akhir. Kalau mereka yang dicari dunia, saudara. Begitu dunianya diganggu, pusing luar biasa mereka, saudara. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak semua orang Sukabumi. Siap boikot produk-produk Israel? Siap boikot produk-produk Amerika? Siap jihad ekonomi? Takbir! Yang bisa berjuang dengan jiwanya, berjuang dengan jiwanya. Yang punya kesempatan berangkat jihad, punya kesempatan berangkat. Yang penting siap zahir batin jiwa raga, dia punya akses ke sana, bismillah, di sana jihadnya jelas. Yang penting siap zahir batin. Jangan asam urat tinggi mau berangkat ke Gaza. Sampai sananya di tukang pijit akhirnya, saudara. Tentara-tentara Islam, negara-negara Islam berangkat. Piting-pitingin tuh di sana, saudara. Kalau mau meeting di sana. Jangan hanya diam. Amerika berani terang-terangan kirim pasukan. Amerika berani terang-terangan kirim bantuan militer, saudara, ke Israel. Inggris berani terang-terangan kirim bantuan ke Israel. Kenapa negara-negara Arab dan kenapa negara-negara Islam non-Arab tidak berani terang-terangan kirim bantuan ke sana, saudara? Habib tapi kan sudah mengecam. Habib tapi kan sudah mengirim bantuan sosial, bagus. Ngecam bagus, ngirim bantuan sosial bagus. Tapi kalau cuma ngecam, cuma bantuan sosial, ormas-ormas juga bisa, saudara. Negara ini kirim bantuan militer. Habib, jangan sembarangan bicara, Habib, ya. Ini lawan kita Amerika, Habib. Kalau sampai Amerika ngamuk, hancur itu negara-negara Arab, Habib. Kalau sampai Amerika mengeluarkan senjata nuklirnya, hancur itu negara-negara orang Islam, Habib. Jangan sembarangan, Habib. Musuh kita Amerika besar, bisa hancur kita. Jawab jangan. Jawab jangan. Udah malam. Masih semangat? Yakin? Betul? Saya pengen dengar dulu semangatnya. Semua angkat tangannya. Takbir! Saudara, ini omongan begini nih, penggembosan, nakut-nakutin begini. Dulu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah dan sahabat pengen berangkat untuk perang, ghazwah, itu ada orang-orang munafik ngomong apa? Ini diabadikan dalam Al-Quran. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Kata orang-orang munafik, wahai Muhammad, wahai sahabat-sahabat Muhammad, Rasulullah dan sahabat sudah siap mau berangkat perang-perang, mau berangkat perang. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Hati-hati wahai Muhammad, musuh kalian jumlahnya banyak. Hati-hati, mereka hebat-hebat, jumlah mereka banyak. Kalau kalian tetap melawan Muhammad dan sahabatnya, kami khawatir ini kalian kalah dan Madinah bisa dipukul rata sama mereka, bisa dihabisi Madinah. Jangan coba-coba melawan mereka wahai Muhammad. Musuh kalian jumlahnya banyak. Ditakut-takutin seperti itu. Saya mau tanya, di zaman sekarang munafik seperti itu, ayo lo Pak. Ayo lo Pak. Ayo lo Pak. Bagaimana keadaan Rasulullah dan sahabatnya mendengar seperti itu?
fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bukannya mundur, bukannya takut, fazadahum imana. Penggembosan itu malah membuat sahabat dan Nabi makin bertambah imannya, makin mantap. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya zat yang diserahkan urusan kepadanya, saudara. Di ayat berikutnya Allah katakan, "Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su." Yang tadinya Nabi dan sahabat ditakut-takuti akan dihancuri, akan dihabisi, berbalik keadaannya, saudara. Mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah, mereka mendapatkan kemenangan dari Allah. Lam yamsashum su, tidak ada keburukan yang menyentuh mereka, saudara. Allahu Akbar. Bahkan di ayat berikutnya apa kata Allah Ta'ala? Dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Ya Allah, saya begitu baca ayat ini seolah-olah ini ayat baru turun, saudara. Ka'anna, seolah-olah ini ayat baru turun di zaman sekarang, seolah-olah saya begitu baca ayat ini merinding. Apa kata Allah? Dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Kata Allah, hati-hati, itu omongan yang nakut-nakuti. Dzalikumus syaitan, itu omongannya setan. Yukhawwifu awliya'ah, setan sedang menakut-nakuti pengikutnya setan. Jadi yang menakut-nakuti siapa? Yang ditakut-takuti pengikut siapa? Di ayat berikutnya Allah mengatakan fakhafuni, takutlah kepadaku, kata Allah. Bukan takut kepada mereka, takutlah kalian kepadaku. Ketika kalian membiarkan saudara-saudara kalian dibantai, kalian membiarkan perempuan-perempuan dibunuh, kalian membiarkan masjid-masjid dihancurkan, kalian membiarkan saudara kalian dibombardir, takutlah kepada Allah. Saudara, Israel kecil Israel. Israel itu penduduknya cuma 9 juta. Jawa Barat 6 kali lebih banyak penduduknya dari Israel, saudara. Wilayahnya jauh lebih besar dari Israel, Jawa Barat, saudara. Jakarta itu lebih ramai dari Israel. Kecil, dikelilingi Israel atau negara Arab. Negara Arab itu jumlahnya 325 juta orang, ada 24 negara sekeliling Israel, saudara. Belum lagi negara-negara Islam non-Arab, Indonesia, Pakistan, Malaysia, Brunei, dan lain sebagainya, Turki, saudara. Kalau bersatu sebentar itu habis Israel. Negara-negara Islam juga punya senjata kok. Kenapa harus takut? Yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah akan datang kalau negara-negara Islam bersatu, saudara. Oleh karena itu nggak ada urusan sabodotaing mau lawannya Amerika, mau lawannya Inggris, mau lawannya planet Mars lagi, saudara. Nggak ada urusan sabodotaing. Mereka punya nuklir, mereka punya senjata canggih. Kita punya Allah yang maha besar, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha memberikan pertolongan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua angkat tangan, suaranya keluarkan dari hati. Siapa yang maha besar? Suaranya keluarkan semua. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha memberikan kemenangan? Siapa yang maha besar? Kalau Allah mau hancurkan Israel, Israel hancur atau tidak? Kalau Allah memberi kemenangan untuk Palestina, Palestina menang atau tidak? Palestina merdeka atau tidak? Siapa yang maha besar? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Oleh karena itu saya minta semuanya angkat tangan. Kalau saya katakan Palestina, semua jawab merdeka Palestina. Ini yang nggak jawab jangan-jangan pendukung Israel ya. Palestina. Orang keras Palestina. Palestina. Kalau saya katakan Israel, semua jawab teroris. Israel. Israel. Israel, Palestina, 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 Israel, Israel, Israel. Siap bela Palestina, siap berdiri bersama Palestina, siap ganyang Israel. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ayo sama-sama semuanya terakhir kita baca sholawat. Dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Sambil kita baca sholawat kita niatkan juga mudah-mudahan berkat sholawat 2024 Allah berikan kita pemimpin yang soleh. Pemimpin yang adil. Yang takut kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Nah, sambil kita baca sholawat, sambil kita keluarkan infak terbaik kita buat saudara-saudara kita di Palestina. Setuju? Setuju? Tadi bilang siap bela Palestina, siap, siap nyumbang buat Palestina, siap, siap berjihad dengan harta. Siap berjihad dengan harta. Takbir. Sama-sama sadayana semuanya sadayana. Kita sambil sholawat, sambil goncangkan Sukabumi dengan sholawat, sambil keluarkan infak terbaik kita. Insya. Di belakang juga di bagian akhwat ada laskar juga yang keliling. Di bagian akhwat juga ada di belakang semuanya. Biar bagi-bagi tugas agar tidak terlalu panjang tempatnya saudara. Semuanya. Allahumma hadrah. Nggak pakai. Hammatu wa ashghilil. Kurang kompak. Allahumma. أخرجنا من بينهم على صلى الله سيد المرسلين صلى الله مصطفى سيد المرسلين وصحبه أجمعين وعلى إن الله على محمد طب القلوب أبدان وعلى kurang kompak Allah, kurang keras Allah, lebih keras Allah, li ala Muhammadin ya Rasulullah. Ya Allah. Wa nuril
وضيائها وعلى sekali lagi Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah, zahiran wa batinan ya Rabb. ونور وضيائها وعلى takbir takbir. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب يا أرحم الراحمين ويا أكرم لكم ويا عبد الرحمن مراتص والدينا ووالديكم وأمواتنا. الله يتغشاهم برحمة المغفرة يدخلهم الجنة برحمته ولا حضرة النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadaniyallah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Saya minta maaf langsung permisi karena ada satu acara lagi sudah ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاك الله خير حبيبي.